Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini bisa kembali bermuajahah dalam kajian pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana posisi atau kedudukan Islam sebagai agama di antara agama-agama yang lain di dunia. Nah, banyak kita temukan pada akhir-akhir ini statement-statement yang menyatakan bahwa agama itu sama. Semua agama dinyatakan sama. Nah, kita sebagai umat Islam tentu harus memahami bagaimana sebenarnya posisi agama kita dan bagaimana agama kita di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Penting bagi kita memahami posisi Islam di antara agama-agama di dunia ini untuk menambah wawasan kita, untuk memantapkan dan untuk menguatkan keimanan kita dalam menjalankan ajaran agama Islam. Nah, pertama-tama kita perlu mengenali tentang agama-agama besar di dunia. Agama-agama apa saja yang ada di dunia ini. Nah, berdasarkan daftar ini sudah ada beberapa agama yang telah lahir di dunia, baik itu sebelum Masehi maupun setelah Masehi. Ada agama Brahmanisme yang diperkirakan muncul 8.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Ada agama Hindu yang muncul 6.000 sampai 7.000 sebelum Masehi. Kemudian ada agama Yahudi, muncul 6.000 sebelum Masehi. Kemudian ada agama Buddha, muncul 2.600 sebelum Masehi. Jadi ini merupakan agama-agama yang kemunculannya sangat kuno sekali. Ini merupakan agama-agama yang muncul pada zaman-zaman klasik ya, sebelum Masehi. Kemudian ada agama Kristen yang kemunculannya adalah setelah Masehi. Kemudian ada agama Shinto, entah ini diperkirakan kapan munculnya. Kemudian ada agama Konghucu yang muncul diperkirakan 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ada juga agama Zoroaster yang muncul tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, bagaimana Islam? Nah, Islam ini ternyata berdasarkan catatan sejarah disebut-sebut muncul pada tahun 622 Masehi. Nah, catatan ini sebenarnya berdasarkan pada hijrah, pada awal hijrah. Ya, bukan berdasarkan pada kelahiran Nabi. Karena Nabi Muhammad sendiri dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Dan beliau pada umur ke-40 mendapatkan wahyu untuk menyampaikan ajaran agama Islam.
Nah, baru kemudian setelah itu pada tahun 622 Masehi beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah dan wafat pada tahun 632 Masehi. Jadi disebut-sebut di sini Islam lahir pada tahun 622 Masehi karena sejak tahun inilah Islam kemudian memancarkan cahayanya yang gemilang ke berbagai penjuru dunia dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu. Nah, kemudian ada agama Sikh ya yang diperkirakan munculnya ini termasuk agama yang muda ya, karena kemunculannya pada tahun 1469 1539 Masehi. Dan bahkan karena kepercayaan manusia itu bisa berkembang dan bisa berubah dari waktu ke waktu, ini diperkirakan juga bisa muncul kepercayaan-kepercayaan baru atau agama-agama baru yang ada di dunia ini. Entah apa namanya dan entah kapan munculnya, itu eh, akan mengalami perkembangan di dalam kehidupan manusia yang luas ini. Nah, agama kalau kita klasifikasikan dengan adanya agama-agama yang banyak di dunia ini, kalau diklasifikasikan maka ada dua. Yang pertama adalah agama samawi atau agama wahyu atau agama supranatural. Dikatakan samawi karena memang di apa namanya sumbernya bukan dari manusia, sumbernya dari langit, merupakan wahyu, merupakan supranatural, artinya di luar manusia, bersumber dari kekuatan yang ada di luar manusia, di luar alam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah agama ardi. Ardi ini artinya adalah agama bumi, agama kebudayaan, disebut juga dengan agama natural. Karena agama ini bersumber dan muncul di bumi, merupakan hasil kebudayaan manusia, merupakan hasil paradigma atau pandangan manusia terhadap sesuatu yang merupakan kepercayaan mereka. Maka agama ini juga disebut dengan agama natural, agama yang memang muncul atau bersumber dari manusia, dari alam itu sendiri, seperti itu. Oleh karena itu, dengan melihat agama-agama yang banyak tersebut, kita bisa menempatkan agama-agama tersebut di antara salah satu dari dua macam agama ini. Imma itu adalah agama samawi ataupun agama ardi. Imma itu adalah agama wahyu atau adalah agama kebudayaan. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa agama itu adalah budaya, itu ada benarnya. Karena memang ada agama yang merupakan hasil budaya manusia, hasil olah pikir manusia, hasil olah akal. Jadi agama memang ada yang dihasilkan dari akal manusia. Dan agama itulah yang disebut dengan agama kebudayaan.
bagaimana Islam di antara dua macam agama ini? Islam termasuk agama samawi atau agama wahyu atau agama supranatural. Karena memang Islam ini adalah agama yang berasal dari langit. Agama yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Jadi bukan dari diri manusia, tidak dihasilkan oleh manusia, tetapi memang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, segala hal yang ada di dalamnya, ketetapan-ketetapan, dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya, prinsip-prinsipnya, semuanya ini berasal dari samawi, berasal dari Tuhan, seperti itu. Jadi bisa kita pahami tentang Islam ini di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Di antara sekian banyak agama yang dihasilkan, yang merupakan produk akal manusia, Islam bukanlah produk akal manusia. Meskipun akal manusia juga punya peran di dalam agama Islam, tetapi Islam secara mendasar adalah merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut teori evolusi, E.B. Taylor menyatakan bahwa perkembangan alam dan manusia bergerak dari yang lebih rendah menuju yang lebih tinggi atau sempurna. Jadi perkembangan alam dan manusia ini dimulai dari yang lebih rendah menuju yang lebih tinggi, kemudian menuju titik sempurna. Nah, seperti itu. Demikian juga di dalam kepercayaan manusia. Bahwasanya kalau kita memahami kepercayaan manusia berdasarkan teori ini, maka bisa kita lihat sebagaimana yang ada di dalam gambar ini. Kepercayaan manusia yang paling rendah dimulai dari kepercayaan dinamisme, kemudian animisme, kemudian politeisme, kemudian henoteisme, dan monoteisme. Jadi ini adalah merupakan perjalanan perkembangan kepercayaan manusia dari titik yang paling rendah menuju titik yang sempurna. Sebagaimana teori evolusi ini. Ya, jadi memang berawal dari hal-hal yang seperti ini, berdasarkan teori ini ya. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini penjelasannya. Penjelasannya adalah kalau dinamisme ini adalah merupakan kepercayaan yang mempercayai adanya benda-benda di sekeliling manusia yang mempunyai kekuatan misterius yang disebut dengan mana. Jadi pada tahapan ini manusia primitif ini mempercayai bahwa ada benda-benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan. Kekuatan itulah yang disebut dengan mana. Mana mempunyai 5 sifat. Berkekuatan, tidak dapat dilihat, tidak punya tempat yang tetap, tidak mesti baik dan buruk, kadang bisa dikontrol dan kadang tidak. Nah, jadi mereka mempercayai benda-benda hal seperti ini mempunyai kekuatan dan mempengaruhi kehidupan manusia, dan mereka kemudian bertindak dan berlaku sesuai dengan kepercayaan mereka terhadap benda itu untuk mempengaruhi benda itu agar bisa membawa hal yang baik bagi kehidupan manusia. Dan itu adalah merupakan kepercayaan dinamisme seperti itu. Ini adalah merupakan kepercayaan yang paling rendah.
dan orang-orang primitif yang mempunyai kepercayaan yang seperti ini. Kemudian berikutnya adalah animisme. Animisme ini adalah paham tentang semua benda, baik bernyawa atau tidak bernyawa, ini mempunyai roh. Roh menurut mereka terdiri dari materi yang sangat halus, punya bentuk, umur, dan dapat makan. Jadi kepercayaan animisme ini sudah beralih dari mempercayai suatu benda yang dianggap mempunyai kekuatan terhadap benda yang bernyawa atau tidak bernyawa yang mempunyai roh. Nah, seperti itu. Kemudian kepercayaan berikutnya adalah politeisme. Pada tahapan ini manusia sudah mempercayai adanya banyak Tuhan atau dewa-dewa. Jadi tidak mempercayai roh-roh, tapi ada kekuatan yang dianggap mereka lebih daripada roh-roh itu. Itu adalah kekuatan dewa-dewa. Jadi pada tahapan ini manusia mempercayai adanya banyak Tuhan atau dewa-dewa. Kemudian berikutnya adalah henoteisme. Henoteisme ini adalah paham yang tidak menyangkal adanya Tuhan yang banyak, tetapi mengakui satu Tuhan tunggal sebagai Tuhan yang disembah. Jadi dalam paham ini ada Tuhan yang paling kuat. Ada satu Tuhan yang tunggal yang paling kuat, tetapi tidak menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Oleh karena itu, pada dasarnya henoteisme ini juga adalah politeisme, karena sama-sama mempercayai Tuhan yang banyak, meskipun mereka mempercayai bahwa di antara Tuhan yang banyak itu ada satu yang eh, dianggap tunggal yang disembah seperti itu. Nah, kemudian kepercayaan manusia yang terakhir yang dianggap paling tinggi itu adalah kepercayaan monoteisme. Monoteisme ini adalah paham yang mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan yang diakui dan disembah. Nah, jadi hanya mempercayai adanya satu Tuhan yang diakui sebagai benar-benar Tuhan, yang lain tidak diakui. Dan hanya satu Tuhan inilah yang disembah, seperti itu. Jadi tidak mempercayai dewa-dewa, tidak mempercayai roh-roh, tidak mempercayai benda-benda menghasilkan kekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi hanya mempercayai satu Tuhan saja. Nah, kalian bisa memperkirakan bagaimana posisi Islam di antara kepercayaan-kepercayaan yang ada ini, termasuk golongan kepercayaan yang mana. Yang jelas adalah monoteisme, karena Islam itu hanya mempercayai satu Tuhan saja. Islam itu adalah agama yang membawa ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas diakui sebagai Tuhan dan disembah seperti itu. Jadi pada tahapan monoteisme ini adalah merupakan tahapan kepercayaan yang paling tinggi dan paling sempurna di antara kepercayaan-kepercayaan yang lain. Maka kita bisa melihat tentang kesempurnaan dan ketinggian kepercayaan yang ada di dalam ajaran agama Islam ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara kepercayaan lagi, berbicara tentang posisi dan kedudukan Islam di antara agama-agama yang lain, ada teori gradasi. Teori ini menyatakan bahwa kepercayaan manusia yang pertama adalah monoteisme. Tetapi kepercayaan itu semakin luntur dengan perkembangan kepercayaan manusia. Jadi kebalik dari teori evolusi. Kalau teori evolusi ini menyatakan bahwa kepercayaan manusia itu dimulai dari kepercayaan yang paling rendah menuju kepercayaan yang paling tinggi atau paling sempurna, maka berdasarkan teori gradasi ini dari atas ke bawah. Ternyata kepercayaan manusia yang pertama itu adalah kepercayaan monoteisme.
pada awalnya adalah monoteisme, tetapi kepercayaan ini kemudian luntur dan rusak, bercampur baur dengan kepercayaan manusia yang semakin menyimpang. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi pada awalnya adalah monoteisme. Ya, salah tulis ini ya, monoteisme. Jadi paham yang mempercayai adanya satu Tuhan saja. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah manusia, menurut ajaran Islam, ini kan dimulai dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam sendiri dipercayai sudah membawa ajaran agama. Ya, ajaran agama apa yang dibawa? Tentu adalah agama tauhid. Monoteisme, mengajarkan adanya Tuhan yang satu, seperti itu. Tetapi sebagaimana teori ini, maka kepercayaan yang benar ini luntur, bercampur baur dengan kepercayaan-kepercayaan hasil produk budaya, hasil produk akal. Maka muncullah kemudian politeisme, muncullah henoteisme, animisme, dan dinamisme. Nah, jadi seperti itu perjalanan kepercayaan manusia. Jadi Islam ini kalau dilihat dari teori ini memang adalah sebagai agama yang muncul pertama kali. Sejak dulu manusia pertama ini sudah membawa ajaran agama tauhid, membawa ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan tentang Islam di antara agama-agama yang lain di dunia dari aspek sumbernya, ya, Islam ini adalah agama wahyu. Sumbernya adalah kitab suci Al-Quran yang sempurna. Jadi sumbernya adalah Al-Quran, bukan akal, bukan hasil produk akal. Jadi sama sekali suci dari tangan manusia. Karena sumber yang asli dari ajaran Islam itu sendiri adalah Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu tentang apa itu Islam, maka semuanya akan termuat di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu sempurna, ya. Jadi sempurna bisa dibandingkan dengan kitab suci ajaran agama-agama yang lain. Baik itu dari isinya, dari kebenaran isinya, aspek bahasanya, orisinilitasnya. Islam adalah agama yang mempunyai kitab suci yang paling orisinil di dunia. Jadi Al-Quran itu sangat terjaga orisinilitasnya. Ya, sangat terjaga orisinilitasnya. Al-Quran yang kita baca sekarang, yang kita pelajari sekarang, itu adalah Al-Quran sebagaimana yang diwahyukan, sebagaimana yang diturunkan, yang disampaikan dari generasi ke generasi. Masih terjaga utuh sampai sekarang, berbentuk bahasa Arab sebagaimana yang diturunkan. Tetapi kitab suci ajaran agama yang lain ini sudah tidak murni lagi, sudah mengalami perubahan-perubahan. Ini kalau kita melihat posisi Islam di antara agama-agama yang lain, dari sumbernya sudah bisa kita pahami. Nah, seperti itu. Kemudian dari aspek ajarannya, ajaran agama Islam ini lengkap, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Secara garis besar adalah aspek duniawi maupun aspek ukhrawi. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan hidup di dunia dan keseimbangan hidup di akhirat. Islam mengajarkan persoalan-persoalan pribadi maupun persoalan sosial, bahkan tentang tata negara. Nah, jadi Islam ini tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual, tetapi membicarakan moral,
sosial, dan lain-lain sebagainya. Beda dengan agama-agama yang lain yang banyak hanya mengarah kepada persoalan-persoalan spiritual saja. Nah, dari aspek pembawanya, Islam ini adalah agama yang dibawa oleh manusia terbaik yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berbohong, kata-katanya bisa dibuktikan, terpercaya, dia sejak muda sudah mendapatkan gelar Al-Amin yang terpercaya, terpelihara kehidupannya dari segala cacat eh, yang membuat dia itu tidak bisa dipercaya misalnya. Jadi ini adalah manusia sempurna yang membawanya. Memang Islam ini adalah agama yang dibawa, bukan diciptakan. Jadi ada yang membawakan. Beda dengan agama yang lain yang mana diciptakan karena memang merupakan hasil produk budaya, produk akal manusia seperti itu. Kemudian dari Tuhan, dari aspek ketuhanannya, Islam ini adalah agama yang mempunyai Tuhan yang satu, Tuhan yang sebenarnya. Bisa didialogkan dalam hal ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui kebenaran agama-agama, ingin mengetahui kebenaran Islam di antara agama-agama lain di dunia, bisa kita lihat dari aspek ketuhanannya, aspek pembawanya, aspek ajarannya, aspek sumbernya, bisa kita bandingkan. Islam ini adalah agama yang mempunyai satu Tuhan saja, Tuhan yang benar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan penjelasan-penjelasannya di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang ahad, Allahus samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Nah, dari konsep ini Islam sudah menang ketika dibandingkan dengan kepercayaan agama yang lain tentang Tuhan seperti itu. Jadi Islam dalam segi kepercayaan kepada Tuhan telah sampai di titik puncak kemajuan kepercayaan manusia. Nah, kemudian sifat Islam di antara agama-agama yang lain. Islam di antara agama-agama yang lain membawa misi perdamaian dan keadilan. Silakan ini didiskusikan. Dan memang misinya seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini membawa perdamaian, membawa kedamaian, dan bahkan membawa keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan di dalamnya, apakah itu adalah hukum atau lain sebagainya, ini mengarah kepada keadilan. Seperti itu. Agar manusia itu tidak jatuh ke dalam kezaliman. Kemudian Islam ini mengoreksi kesalahan-kesalahan umat beragama. Kalau kita melihat ajaran-ajaran yang ada di dalamnya jelas sudah. Jadi Islam mengoreksi kesalahan umat beragama tentang banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di dalam beragama itu. Kemudian yang berikutnya adalah tawassut. Islam ini moderat antara kanan dan kiri, seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Islam ini tidak hanya mengajarkan ajaran yang mengarah kepada akhirat saja, tidak, tapi juga duniawi. Tidak hanya duniawi saja, tetapi juga ukhrawi. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kehidupan yang seimbang antara aspek duniawi maupun aspek ukhrawi. Islam juga adalah agama yang berada di dalam pertengahan antara ghairil maghdubi alaihim, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah itu. Bukanlah agama yang dibenci atau mendapatkan murka dari Tuhan karena kelalaian dan keentengan para penganutnya. Juga bukan agama yang waladhdallin, bukanlah penganut agama yang tersesat karena berlebih-lebihan di dalam menjalankan ajaran agama. Nah, seperti itu. Jadi Islam ini posisinya berada di
tengah-tengah. Oleh karena itu, dengan banyak penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa memang agama itu tidak sama. Jadi salah orang yang menyatakan bahwa agama itu sama, itu salah, ya. Jadi agama memang tidak sama. Ada agama yang benar, ada agama yang salah. Dan ini sudah jelas di dalam ajaran Islam, itu sudah jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Kemudian dinyatakan lagi oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, seperti itu. Kalau memang Islam ini sama dengan agama yang lain, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW berdakwah bahkan sampai berjihad misalnya? Karena memang tidak sama. Itulah kenapa Islam ini adalah agama yang benar, dan kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.